Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafika Khairunisa dari kelas 5B, mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di program BKU Hamka, kami diajarkan keterampilan konseling yang mendalam dan cara komunikasi yang efektif. Keterampilan ini berguna baik di dunia profesi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga didukung oleh dosen berpengalaman, sehingga kami dipersiapkan untuk menjadi konselor yang kompeten dan beretika. Selain itu, kami diajarkan pentingnya komunikasi sosial untuk mendukung layanan bimbingan konseling yang lebih baik. Judul presentasi saya hari ini adalah komunikasi sosial dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Melalui topik ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana keterampilan komunikasi sosial yang sangat penting dalam profesi konselor, terutama untuk menciptakan hubungan yang efektif dengan klien. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai komunikasi sosial, saya ingin mengajak teman-teman untuk menonton sebuah video yang relevan dengan materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Video ini menunjukkan contoh komunikasi yang baik, termasuk bagaimana pemateri berinteraksi dan menyampaikan pesan dengan efektif. Agar ketika teman-teman berkomunikasi itu enggak kebanyakan enggak gampang ngeplay, enggak keluar dari topik pembicaraan, maka penting untuk mempersiapkan verbal, pahami materinya. Sekarang kita mulai dengan basic position. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuki Milodi Widiantama. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Apa kabar kalian semua? Ya, saya di sini akan menjelaskan cara untuk mengidentifikasi berita hoax dan berita fakta. Setelah melihat video tadi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemateri menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Yang kedua, adanya interaksi antara pemateri dengan audiens. Yang ketiga, pemateri memastikan bahwa audiensnya itu memahami atas informasi yang pemateri berikan. Semua ini adalah bagian dari proses komunikasi yang efektif. Komunikasi sosial merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dalam interaksi sehari-hari, di mana kita tidak hanya berbicara atau mendengar, tapi juga bertukar pandangan, menyampaikan pesan dengan bahasa tubuh, dan berusaha memahami perspektif orang lain. Definisi komunikasi sosial. Yang pertama ada menurut Sukijo Notoatmojo dalam Ardiansyah dan Wardani pada tahun 2019, komunikasi adalah proses pengoperasian rangsangan atau stimulus dalam bentuk lambang atau simbol, bahasa atau gerak, yaitu nonverbal, untuk mempengaruhi perilaku. Rangsangan ini dapat berupa suara atau bahasa lisan maupun berupa gerak tindakan atau simbol yang diharapkan dapat dimengerti oleh pihak lain. Ia menekankan bahwa komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang cara kita menggunakan simbol, bahasa, dan gerak untuk menyampaikan pesan yang bisa dipahami dan dapat mempengaruhi orang lain. Menurut Wilbur, dalam Sarwoprasojo pada tahun 2019, menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seorang individu mengirimkan informasi kepada individu lain dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku mereka. Wilbur menekankan pentingnya konteks dan saluran dalam proses komunikasi. Komunikasi bukan hanya sekadar pengiriman pesan, tapi juga memperhatikan konteks di mana komunikasi itu terjadi dan saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan.
Kedua elemen ini sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi dalam mempengaruhi atau mengubah perilaku orang lain. Dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses dua arah yang melibatkan penyampaian pesan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku orang lain. Proses ini melibatkan aspek verbal maupun aspek nonverbal dan sangat dipengaruhi oleh konteks serta saluran komunikasi yang digunakan. Dalam konteks konseling, komunikasi sosial menjadi sangat penting. Ketika kita berinteraksi dengan klien atau konseli, kita tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga memperhatikan isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, nada suara, dan sikap tubuh. Semua ini membantu kita untuk lebih memahami kondisi emosional dan kebutuhan konseli secara lebih mendalam. Komunikasi sosial tidak hanya membantu dalam memahami orang lain, tetapi juga berperan besar dalam mempengaruhi dan membentuk perilaku mereka. Selanjutnya ada proses hubungan komunikasi sosial. Proses komunikasi sosial adalah mekanisme penting yang memungkinkan pertukaran informasi atau ide mengenai isu-isu publik antara pengirim pesan dan penerima pesan. Untuk menyampaikan komunikasi sosial efektif, diperlukan keselarasan dalam beberapa elemen kunci. Yang pertama itu ada komunikator, yaitu orang yang memulai komunikasi dengan mengirimkan informasi atau ide. Penting bagi pengirim untuk mengenali audiens agar pesan bisa disampaikan dengan tepat. Yang kedua itu ada pesan yang jelas, yaitu informasi yang disampaikan harus mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak membingungkan, dan sesuai dengan tujuan komunikasi. Yang ketiga ada saluran komunikasi, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisa berupa percakapan langsung, tulisan, atau bahasa tubuh. Pilihan saluran harus sesuai agar pesan bisa diterima dengan baik. Yang keempat, ada penerima pesan atau komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Yang kelima, ada feedback atau umpan balik, yaitu respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Bisa berupa kata-kata, gestur, atau tindakan. Umpan balik ini membantu pengirim mengetahui apakah pesan telah dipahami dengan benar atau tidak. Yang keenam, konteks komunikasi, yaitu situasi atau kondisi di mana komunikasi terjadi. Mempengaruhi konteks sosial, budaya, dan lingkungan dapat mempengaruhi cara pesan ditafsirkan. Gambar ini menunjukkan proses komunikasi yang melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, ada komunikator, yaitu pihak yang memiliki pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Komunikator ini kemudian menyampaikan ide atau informasi yang akan dikomunikasikan. Yang kedua itu ada encoding. Pada tahap ini, komunikator menerjemahkan atau mengubah ide atau informasi yang ingin disampaikan menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain. Proses ini disebut encoding. Encoding bisa berupa bentuk kata-kata, gambar, atau gerakan yang dapat dipahami oleh penerima. Yang ketiga, ada pesan. Setelah ide atau informasi di encoding tadi, ia menjadi pesan yang siap untuk disampaikan. Pesan ini adalah inti dari apa yang ingin dikomunikasikan oleh komunikator. Yang keempat ini ada channel atau saluran. Setelah pesan disiapkan, ia disampaikan melalui channel atau saluran komunikasi. Saluran ini berupa media verbal seperti suara atau tulisan, atau media nonverbalnya melalui gerak tubuh ataupun ekspresi wajah. Saluran ini menentukan bagaimana pesan tersebut dapat tercapai atau dapat diterima oleh komunikan. Yang kelima ada komunikan, yaitu pesan diterima oleh
komunikan atau receiver, yaitu pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Receiver adalah orang yang diharapkan untuk menerima atau memahami pesan dari komunikator. Yang keenam adalah tahap decoding. Pada tahap ini, komunikan melakukan decoding, yaitu proses untuk menerjemahkan atau memahami simbol-simbol yang dikirim oleh komunikator. Decoding ini penting untuk memastikan bahwa pesan yang diterima sesuai dengan yang dimaksud oleh komunikator. Yang ketujuh ada respon atau tanggapan. Setelah pesan didekod atau dipahami oleh komunikan kemudian memberikan respon atau tanggapan atau umpan balik terhadap komunikator. Respon ini menunjukkan apakah komunikan menerima, memahami, atau memiliki reaksi terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketujuh, adanya feedback atau umpan balik. Tanggapan atau respon yang diberikan oleh komunikan kembali ke komunikator sebagai feedback. Feedback ini penting bagi komunikator untuk mengetahui apakah pesan telah diterima dengan benar atau jika ada yang perlu pesan masih perlu diperjelas ulang. Alur ini berlanjut secara terus-menerus menciptakan komunikasi dua arah yang membantu komunikasi menjadi efektif dan interaktif. Dengan adanya keselarasan antara pengirim pesan, pesan yang jelas, saluran yang tepat, serta penerima yang memahami isi dari pesan, maka proses komunikasi sosial dapat menghasilkan dampak yang positif. Misalnya, dalam pelayanan bimbingan dan konseling, komunikasi yang efektif dapat membantu konselor atau klien mengubah cara pandang terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh konselor atau klien, sehingga konselor bisa menemukan solusi yang lebih baik. Di masyarakat, komunikasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu penting seperti kesehatan mental, pendidikan, ataupun lingkungan. Namun, dalam praktiknya, kekeliruan sering terjadi akibat berbagai rintangan komunikasi yang menghambat penyampaian pesan secara efektif. Beberapa faktor utama penyebab kekeliruan dalam komunikasi sosial yaitu yang pertama, penggunaan kata atau istilah yang sulit dipahami oleh penerima pesan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini terutama terjadi ketika pengirim dan penerima memiliki latar belakang yang berbeda. Yang kedua, perasaan marah, cemas, atau stres dapat mempengaruhi cara seseorang menafsirkan pesan. Emosi negatif sering membuat penerima salah mengartikan maksud dari pengirim sehingga terjadinya miskomunikasi. Yang ketiga, latar belakang sosial, budaya, ataupun pendidikan yang berbeda antara pengirim pesan dengan penerima pesan bisa mempengaruhi cara pesan ditafsirkan. Sebuah pesan yang bermakna positif bagi suatu kelompok bisa saja dianggap negatif atau tidak relevan oleh kelompok lain. Untuk menghindari kekeliruan, penting bagi pengirim pesan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dan menyesuaikan cara penyampaian pesan sesuai dengan audiens yang dihadapi. Dalam konteks bimbingan dan konseling, konselor perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan mengelola emosi mereka dengan baik agar dapat membangun hubungan yang positif dengan klien. Di masyarakat, penyampaian pesan yang sensitif terhadap perbedaan budaya dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik tentang isu-isu penting. Jadi, dari pembahasan kita bisa dilihat betapa pentingnya komunikasi sosial, terutama dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan dengan jelas, membangun hubungan yang positif, serta menghindari miskomunikasi yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dalam bimbingan konseling, komunikasi sosial yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bisa membangun empati, saling memahami, dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perubahan positif.
Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa komunikasi sosial yang efektif adalah kunci dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Melalui komunikasi yang baik, kita tidak hanya mampu menyampaikan informasi dengan baik dan dengan jelas, tetapi juga dapat membangun kepercayaan, empati, dan saling pengertian dengan konseling. Hal ini sangat penting agar proses konseling berjalan dengan lancar dan konseling merasa didukung dalam mencari solusi atas permasalahan mereka. Semoga pemahaman kita tentang pentingnya komunikasi sosial dapat membantu kita menjadi konselor yang lebih kompeten, profesional, dan beretika. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.